Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 praktikum mata kuliah entomologi. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari praktikum kami tentang identifikasi telur dan larva nyamuk. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan larva Aedes dengan larva Culex. Larva Aedes mempunyai sifon atau trompet pada segmen abdomen ke-8. Sifonnya pendek, bentuk sifon lebih dari satu pasang. Sifon dengan satu berkas rambut di seberang disinfektan. Sedangkan larva Culex mempunyai sifon panjang, bulu sifon lebih dari satu pasang, sifon dengan lebih dari satu berkas rambut di seberang disinfektan. Nyamuk Mansonia sering ditemui di rawa-rawa, sungai besar, di tepi hutan atau dalam hutan. Larva dan pupa melekat dengan sifonnya pada akar-akar atau ranting tanaman air, seperti eceng gondok, teratai, kangkung, dan lain sebagainya. Nyamuk Mansonia memiliki bentuk tubuh besar dan panjang, bentuk sayap asimetris, dan memiliki warna tubuh kecoklatan. Nyamuk Mansonia bersifat zoofilik atau antropofilik, eksofagik, eksofilik, dan aktif pada malam hari. Siklus hidup nyamuk Mansonia. Yang pertama, telur. Telur Mansonia terdapat pada permukaan bawah daun tumbuhan inang, diletakkan saling berdekatan membentuk rakit, bentuk kelompok yang terdiri dari 6 butir. Telurnya berbentuk lonjong dengan salah satu ujungnya meruncing. Kedua, larva. Larva Mansonia mempunyai sipon berujung lancip, bergigi, dan berpigmen gelap. Ujung sipon ditusukkan ke akar tumbuhan air. Yang ketiga, pupa. Stadium pupa Mansonia memiliki corong pernafasan seperti duri dan bentuk segmen 10 juga seperti duri. Untuk menjadi nyamuk dewasa, pupa membutuhkan waktu 1-3 hari. Keempat, nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa Mansonia, betina memiliki palpi lebih pendek dari proboscis dan pada jantan palpi lebih panjang dari proboscis. Sisik sayap lebar asimetris, berselang-selang terang dan gelap. Nyamuk Anopheles adalah nyamuk vektor penyakit malaria. Di dunia kurang lebih terdapat 460 spesies yang sudah dikenali. 100 diantaranya mempunyai kemampuan menularkan malaria dan 30-40 merupakan host dari parasit Plasmodium yang merupakan penyebab malaria di daerah endemis penyakit malaria. Di Indonesia sendiri terdapat 25 spesies nyamuk Anopheles yang mampu menularkan penyakit malaria. Habitat nyamuk Anopheles ada di air payau, yaitu pertemuan antara air sungai dan air tawar. Nyamuk Anopheles mempunyai siklus hidup yang termasuk dalam metamorfosa sempurna, yang berarti dalam siklus hidupnya terdapat fase pupa.
lama siklus hidup dipengaruhi oleh lingkungan, misal suhu, adanya zat kimia atau biologis di tempat hidup. Siklus hidup nyamuk Anopheles secara umum adalah yang pertama telur. Setiap bertelur, setiap nyamuk dewasa mampu menghasilkan 50-200 buah telur. Telur langsung diletakkan di air terpisah, tidak bergabung menjadi satu. Telur ini menetas dalam 2-3 hari. Pada daerah beriklim dingin bisa menetas dalam 2-3 minggu. Larva terbagi menjadi 4 instar, dan salah satu ciri khas yang membedakan dengan larva nyamuk yang lain adalah posisi larva saat istirahat adalah sejajar dengan permukaan perairan. Yang ketiga, kepompong atau pupa. Bentuk fase pupa adalah seperti koma, dan setelah beberapa hari pada bagian dorsal terbelah sebagai tempat keluar nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa mempunyai proboscis yang berfungsi untuk menghisap darah atau makanan lainnya, misal nektar atau cairan lainnya sebagai sumber gula. Nyamuk jantan bisa hidup sampai dengan seminggu, sedangkan nyamuk betina bisa mencapai sebulan. Aedes aegypti dan Aedes albopicus sama-sama mempunyai sifon, ya. Tetapi untuk membedakan antara Aedes aegypti dengan Aedes albopicus itu Anda harus melihat bentuk sistem atau POMS. POMS. Kalau yang Aedes aegypti ini POM-nya itu bertabak, jadi seperti mahkota ini. Ya. Yang Aedes albopicus POM-nya lurus-lurus seperti jari. Cara menangkap nyamuk ada 3, yaitu 1. Menggunakan alat yang dinamakan aspirator. 2. Menangkap nyamuk yang sedang hinggap. Nyamuk dimasukkan ke dalam pipa cup dan ditutup oleh kain kasar. Yang ketiga, nyamuk dimatikan menggunakan kloroform. Lalu mengamati nyamuk. Mengamati nyamuk bisa menggunakan mikroskop stereo untuk melihat objek yang kasar, sedangkan mikroskop kompon untuk mengamati objek yang halus. Ciri-ciri nyamuk jantan: yang pertama, memiliki antena yang lebar; yang kedua, palpi dan proboscis sama panjang; yang ketiga, memakan sari-sari bunga. Sementara ciri-ciri nyamuk betina: yang pertama, memiliki antena yang tipis; yang kedua, palpi lebih pendek dari proboscis; yang ketiga, menghisap darah hewan atau manusia untuk bertelur. Hampir semua jenis nyamuk memiliki perbedaan antara jantan dan betina, kecuali pada nyamuk Anopheles, baik yang betina maupun yang jantan, yaitu memiliki palpi dan proboscis hampir sama panjang. Bentuk sayap semua jenis nyamuk simetris, kecuali bentuk sayap nyamuk Mansonia. Selanjutnya, yang ketiga ada nyamuk culex. Nyamuk culex merupakan vektor dari penyakit filariasis atau kaki gajah. Nyamuk culex memiliki ciri terdapat duri yang panjang dengan bentuk kurva pada sisi toraks. Lalu terdapat sepasang rambut di kepala. Selain itu, warna tubuh coklat kehitaman. Dan nyamuk culex berkembang biak di tempat kotor atau di rawa-rawa. Telur nyamuk culex spesies diletakkan saling berdekatan di atas permukaan air sehingga membentuk rakit atau raft. 4. Nyamuk Anopheles merupakan vektor dari penyakit malaria. Ciri-cirinya memiliki bercak pucat dan gelap pada sayapnya dan beristirahat di kemiringan 45 derajat suatu permukaan. Ciri yang kedua, warnanya bermacam-macam. Ada yang hitam, ada pula yang kakinya bercak-bercak putih. Ciri yang ketiga, jentik nyamuk Anopheles akan sejajar di permukaan air kotor. Selanjutnya ada nyamuk Mansonia. Nyamuk Mansonia merupakan vektor penyakit filariasis atau biasa disebut kaki gajah.
Pada saat mengambil darah di manusia maupun binatang, nyamuk ini tidak membentuk sudut 90 derajat. Bentuk sayap dari nyamuk ini besar dan panjang. Bentuk sayapnya asimetris. Penularan penyakit dengan cara membesarkan tubuhnya. Nyamuk ini hidup di rawa-rawa dan bertelur di akar tanaman air. Telur Mansonia saling berlekatan, berbentuk telur lancip seperti duri, biasanya terletak di balik permukaan tumbuhan air. Nyamuk Aedes dibagi menjadi dua, yaitu Aedes aegypti dan Aedes albopictus, merupakan vektor dari penyakit DBD. Aedes aegypti memiliki pola berbentuk garis putih yang berjumlah 2 buah di punggungnya, dan terdapat pola garis-garis pendek berwarna putih yang cukup banyak yang menyebabkan nyamuk ini terlihat memiliki motif belang-belang. Sedangkan Aedes albopictus hanya memiliki pola utama berupa 1 garis putih di punggung. Suka bertelur di genangan air yang bersih atau jernih. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil penelitian dari pinjal dan kutu. Pada bagian pinjal dan kutu, yang melakukan praktikum adalah Fadila Aprilia Kurniawan, Herlintinia Hurianda, Hana Sahira, Ishfalana Nur Islam, dan Muhammad Rafli. Jadi yang pertama adalah kutu pada manusia, kutu manusia atau Pediculus humanus. Di sini adalah gambar dari hasil penelitian kita. Hasil ini diteliti menggunakan mikroskop. Strukturnya yang pertama ada antena. Antena ditunjukkan oleh huruf A pada gambar sini. Lalu ada kuku tarsus bagian B, ada mata di bagian C, frons di bagian D, tibia di bagian E, F di bagian toraks di bagian F, spiracle di bagian G, segmen abdomen di bagian H, dan lempeng pleural dengan spiracle abdomen di bagian I. Gambarnya bisa lebih jelas lagi. Lalu ada perbedaan kutu jantan dan betina. Kutu jantan dan betina dapat dilihat dari ujungnya sini yang sesuai dengan tanda panah. Jadi kutu jantan itu berbentuk Y terbalik, berbentuk huruf Y. Di sini nih terlihat
ujungnya, jadi seperti lancip runcing seperti itu. Dan sedangkan pada betina itu seperti huruf M terbalik. Kutu kemaluan. Ini gambarnya. Selanjutnya ada struktur kutu kemaluan. Yang pertama ada antena, yang kedua mata, ketiga kaki depan, keempat kuku, yang kelima spirakel, keenam lobus lateral segmen abdomen. Berikutnya ada pinjal. Morfologi dan identifikasi pinjal. Ukuran pinjal dari 1 sampai 5 1,5 sampai 5 mm. Pipih laterali compresses atau dorsolateral. Banyak bulu kaku mengarah ke belakang, tidak bersayap, berwarna coklat muda atau tua, berkilat. Tipe mulut menusuk, menghisap, berkaki panjang terutama kaki belakang. Mempunyai tubuh yang jelas, kepala, toraks, abdomen. Kepala. Anterior, kepala bagian depan. Frons, posterior, kepala bagian belakang, occiput. Toraks, pronotum, mesonotum, metanotum. Abdomen terdiri dari 10 segmen. Segmen 1 sampai 8 ditemukan spirakel, segmen 9 indera perasa, segmen 10 terdapat anus. Pinjal jantan dan betina. Pinjal jantan pada segmen 9 terdapat kelas perkecil di belakang pygidium. Segmen 9 dan 10 terdapat perluasan memanjang, melingkar-lingkar, kasar, berhitin, disebut siros. Organ genitalia terdiri dari testes, vas deferens, 4 kelenjar seminalis, pembuluh ejakulasi, dan aya diagus. Sedangkan bedanya di pinjal betina itu ada spermateka, sepasang ovari, dan oviduk. Xenocephalides canis dan felis. Genus Xenocephalides biasa ditemukan pada anjing dan kucing. Ciri-cirinya yaitu mempunyai sisir gena berjumlah 10 atau lebih, bentuk kepala membulat, sisir prenatal berjumlah 16, dan memiliki garis plural. Pinjal ini sebagai induk semang cacing pita dan filaria. Biasa ditemukan di kucing, C. felis, dan di anjing, C. canis. Perbedaannya, pada C. felis, sisir gena yang depan hampir sama dengan yang kedua, sedangkan C. canis, sisir gena yang pertama lebih pendek dari yang kedua. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.